Halo gengs, welcome back to DJ Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan coba membahas sebuah anime menarik yang berjudul Mushoku Tensei. Anime ini diadaptasi dari sebuah novel ringan yang ditulis oleh Rifujin Namagonote, mengisahkan tentang seorang pria pengangguran dan putus asa yang tidak terduga telah bereinkarnasi ke dunia lain serta berusaha untuk mempertahankan ingatannya. Pria ini pun bertekad untuk menjalani kehidupan barunya tanpa ada rasa penyesalan. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa pula untuk menyalakan notifikasinya supaya kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke gengs, inilah Mushoku Tensei bagian pertama. Di malam hari yang hujan, terdengar suara keras sirine. Terlihat seorang pria tidak dikenal yang berusia 30 tahunan telah tertabrak truk dan tidak sadarkan diri. Dia mengalami pendarahan yang sangat serius. Banyak warga yang berdatangan dan berkumpul melihat kejadian tersebut. Polisi pun sudah terlihat sibuk menangani insiden tersebut. Dalam benaknya, pria ini mengingat jika ia telah tertabrak oleh truk dikarenakan telah menolong 3 anak SMA. Terlihat 1 orang selamat dalam kejadian nahas tersebut. Polisi sekarang masih mencari kebenaran tentang 2 orang yang menghilang di insiden ini. Pria ini pun mulai dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intens. Dia masih tidak sadar ketika dia seakan-akan mendengar percakapan asing yang tidak dipahami. Sang dokter dengan cekatan segera melakukan operasi dan menanyakan kondisi serta posisi di mana si pria nahas ini. Pria ini pun kembali mendengarkan percakapan yang tidak dipahami oleh otaknya. Hal ini pun membuat tekanan darahnya menurun terus-menerus. Hingga tak lama kemudian, pria malang ini menutup matanya. Dia berpikir akan segera mati, dan dia juga tidak memikirkan hidupnya lagi, karena sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Anehnya, tidak lama kemudian dia membuka matanya. Ia melihat 2 orang yang tidak dikenal dan tidak berada di rumah sakit. Saat ini dia malah di rumah seseorang yang tidak dia ketahui kejelasannya. Tanpa sadar, ia telah bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Disinilah ia masih tidak menyangka jika hal fantasi seperti ini benar-benar terjadi. Paul dan Zenith diketahui adalah nama orang tuanya saat ini. Ia juga baru mengetahui kalau namanya adalah Rudeus atau Rudy. Tidak terasa sudah setengah tahun berlalu. Rudy kecil pun sudah mulai memahami bahasa dunia ini. Mungkin karena masih terlalu muda, jadi Rudy tidak mengingat sesuatu. Saat itu Rudy melihat pemandangan yang indah di jendela rumahnya. Dia berpikir jika ini mungkin saja di sebuah negara bagian Eropa. Kondisi rumahnya terlihat berada di sebuah desa pedalaman. Hal ini semakin membuatnya kesal ketika diketahui di desanya tidak ada gas dan listrik. Ketika dia melihat Paul yang tengah berlatih pedang, Rudy nampak sedikit terkejut hingga dia terjatuh. Zenith dan Lilia yang terkejut langsung menolongnya. Zenith pun kembali kaget karena meskipun jatuh pada bagian kepalanya, Rudy tidak menangis sedikit pun. Zenith mengungkapkan untuk berjaga-jaga ia akan memberikan sihir untuk menghilangkan rasa sakit Rudy. Dia pun mulai merapalkan sebuah mantra sambil memegang kepala Rudy. Saat itu Rudy masih tidak percaya akan mantra yang aneh-aneh. Dia hanya menganggap bahwa ini hanya lelucon saja. Namun saat mantra selesai diucapkan, dia sangat kaget dengan pikirannya sendiri. Dia pun menyadari sesuatu dan menyimpulkan jika ini bukan di bumi, tapi di dunia lain, tepatnya dunia dengan pedang dan sihir. Sekarang Rudy sudah bisa lancar berjalan. Setelah mengetahui jika ini adalah dunia lain dan ada sihir di dalamnya, dia nampak bersemangat sekali dan sangat ingin mencobanya. Saat itu ia masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan peti yang berisi buku yang besar. Pertama kali melihatnya, ia tidak bisa membaca isi buku tersebut. Rudy pun memutuskan untuk belajar membaca terlebih dahulu. 1 tahun nampaknya sudah berlalu dengan begitu cepat. Sesekali Paul membacakan buku besar tersebut pada Rudy. Jadi hal inilah yang membuatnya mulai bisa membaca sedikit demi sedikit. Dan tetap saja, Rudy menganggap buku ini adalah buku yang sangat menarik. Buku ini adalah buku panduan sihir. Ada hal yang rasanya pernah dilihatnya tertulis di sini. Misalnya, sihir mempunyai 2 jenis metode aktivasi rapalan.
dan lingkaran sihir yang sepertinya ada banyak pengaturannya. Tapi ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya, yaitu tertulisnya kapasitas mana seseorang yang ditentukan saat orang itu lahir. Rudy pun menjadi khawatir jika genetikanya tidak bakal membantu. Tanpa banyak basa-basi, dia pun memutuskan untuk langsung mencobanya saja. Rudy mulai merapalkan mantra sesuai dengan yang tertulis di buku serta mengakhirinya dengan waterball. Kemudian sihir ini pun muncul dari tangannya dan mengeluarkan air. Di saat itulah ia mulai merasa terkejut dengan apa yang telah dilakukannya. Rudy yang masih penasaran mencoba untuk melakukannya sekali lagi. Kali ini ia melakukannya di luar jendela kamar. Ini sama seperti berlatih combo game dalam sebuah game pertarungan. Dan kali ini ia fokus dan berkali-kali membayangkan di kepalanya, kemudian menerapkannya. Ia membayangkan sekumpulan air dan kemudian menjadi satu. Saat itu, sihir air keluar dari tangannya. Namun saat itu juga, ia sangat terkejut karena belum merapalkan mantranya. Ketika akan melakukannya kembali, Rudy tiba-tiba pingsan karena telah kehabisan mana. Beberapa hari pun berlalu. Banyak hal yang telah terjadi, tidak seperti yang tertulis di buku. Kapasitas mana akan bertambah jika semakin sering digunakan. Dan tentunya, sihir bisa digunakan bahkan tanpa ada rapalan tertentu. Sebenarnya ini hanyalah pemikiran Rudy saja, karena ia dapat menggunakan sihir tanpa rapalan. Sesungguhnya syarat mutlak sihir adalah dengan menggunakan rapalan mantra. Saat itu, ia mencoba untuk menerbangkan sihir air miliknya, dan tidak sengaja telah mengenai Paul. Saat itulah akhirnya ia paham tentang cara kerja rapalan sihir. Sihir memiliki langkah, yaitu pembuatan, pengaturan ukuran, pengaturan kecepatan tembak dan aktivasi. Rudy yang sangat bangga dengan dirinya sendiri, kemudian mencoba untuk menggunakan sihir tingkat menengah. Dengan membaca buku sesuai dengan panduannya, Rudy merapalkan sebuah mantra yang kemudian tanpa ia sadari, hal tersebut malah menciptakan elemen air yang sangat besar hingga menghancurkan dinding kamar-kamar di rumahnya. Rudy sangat terkejut hingga terduduk ketika melakukan hal tersebut. Mengetahui jika Rudy memiliki keterampilan menggunakan sihir, Paul dan Zenith memutuskan untuk mencarikan guru sihir untuk meningkatkan skillnya. Esoknya, guru yang dipanggil pun telah datang. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Roxy Migurdia. Roxy pun mulai mengajarkan dasar-dasar sihir untuk dipelajari Rudy, serta mulai mencontohkan bagaimana menggunakan waterball yang baik dan benar. Roxy meminta Rudy untuk melakukan hal yang sama, seperti yang telah ia contohkan. Rudy pun terlihat menggunakan sihir yang sama, hingga membuat Roxy bertanya pada Rudy tentang bagaimana ia menyingkat rapalan mantra. Dengan jujur, Rudy pun berkata bahwa ia sudah terbiasa untuk menggunakan sihir tanpa sebuah rapalan yang menyusahkan. Mendengar pengakuan Rudy yang begitu polos, membuat Roxy begitu terkejut. Roxy pun berpikir, nampaknya kemampuan Rudy begitu sangat menjanjikan. Tak terasa sudah setengah tahun berlalu semenjak kedatangan Roxy. Roxy adalah sosok guru yang baik. Pelajaran yang dibawakannya menarik, dengan metode belajar yang menyenangkan. Berkatnya, Rudy bisa menguasai semua teknik sihir serangan tingkat menengah. Waktu pun cepat berlalu. Hanya sekitar 1 tahun berlalu semenjak Roxy datang. Terlihat Rudy masih gigih belajar bersama Roxy. Dia dapat menggabungkan dua elemen air dan api untuk menyerang. Dan kegiatan belajar ini pun terus berjalan dengan lancar. Mungkin karena terus berlatih setiap hari, belakangan ini Rudy merasa jarang kehabisan mana. Sementara ilmu berpedang yang diajarkan oleh Paul masih belum bisa membuat Rudy terbiasa. Karena sudah jelas, Rudy lebih memilih fokus pada ilmu sihir. Sudah 1,5 tahun berlalu. Negara ini tidak punya kebiasaan merayakan ulang tahun setiap tahun. Tapi ada kebiasaan mengadakan pesta besar di setiap ulang tahun kelima. Jadi pada setiap 5 tahun sekali, mereka mengadakan pesta besar-besaran. Kebetulan sekali di tahun ini adalah ulang tahun Rudy. Ia mendapatkan hadiah dari Paul, yaitu sebuah pedang. Meskipun ia agak tidak menyukainya. Dari Zenith, Rudy mendapatkan buku, karena ia suka sekali dengan membaca. Sementara Roxy memberikan sebuah tongkat sihir, lengkap dengan batu sihirnya. Batu sihir sendiri dapat meningkatkan kekuatan sihir penggunanya. Roxy berkata, jika sudah tidak banyak lagi yang bisa ia ajarkan, jadi esok harinya ia akan mengadakan ujian untuk kelulusan Rudy. Mendengar hal ini membuat Rudy terdiam. Malamnya di kamar Rudy memandang keluar jendela. Dia pun teringat akan memorinya, di mana di masa SMA dia dibully habis-habisan oleh teman sekelasnya.
Dia bahkan ditelanjangi, dan mereka memanggilnya dengan nama yang sangat buruk. Dia benar-benar tidak memiliki harga diri dan terlalu takut untuk melangkah. Walaupun ia telah berjanji di dalam hatinya untuk lebih serius, namun tubuhnya seakan-akan selalu menolak untuk mengikutinya. Esok harinya Roxy mengajak Rudy untuk menjalani ujian kelulusannya di luar rumah. Rudy sebenarnya masih ketakutan mengingat masa lalunya, namun sosok Roxy menguatkannya. Sesampainya di tempat terbuka, Roxy mulai serius dan mengajarkan sihir tingkat suci pada Rudy. Roxy mengungkapkan jika ia hanya bisa menggunakan teknik ini sekali saja. Jadi untuk ujian final ini, ia meminta Rudy untuk memerhatikannya dengan baik dan seksama. Roxy menggunakan teknik ini di tempat terbuka karena efek dari sihir ini bisa membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Roxy kemudian berjalan di tengah tanah yang lapang dan mulai merapalkan sihir tingkat suci, yaitu Cumulus Nimbus. Saat itu cuaca yang sebelumnya terang tiba-tiba langsung berubah dengan datangnya awan hitam. Sesaat kemudian hujan pun muncul, lengkap dengan angin yang sangat kencang dan petir menyambar kemana-mana, bahkan mengenai seekor kuda. Setelah itu Roxy meminta Rudy untuk mencoba melakukan sihir yang sama seperti yang ia contohkan sebelumnya. Rudy pun langsung berjalan ke tengah lapangan. Dengan senang, ia mulai mengeluarkan tongkat kecil miliknya dan merapalkan mantra seperti yang diajarkan oleh Roxy. Saat itu, hal yang terjadi sama persis seperti kejadian sebelumnya. Bedanya, kali ini efek sihirnya sungguh lebih besar dari yang Roxy contohkan. Rudy dengan mudahnya memunculkan angin tornado yang sangat besar, disertai dengan sambaran petir yang gak biasa. Melihat hal ini membuat Roxy semakin yakin bahwa saat ini benar-benar tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan pada Rudy. Ia pun mengucapkan selamat pada Rudy, karena sekarang Rudy adalah penyihir air tingkat suci. Rudy pun begitu senang mendengar hal tersebut. Pada malam harinya, Roxy berpamitan pada Paul dan Janet karena ia telah selesai melakukan tugasnya. Roxy juga berpamitan pada Rudy dan memberikan hadiah lagi, yaitu sebuah kalung. Kalung tersebut adalah jimat yang sangat berharga dari kampung halamannya. Dikarenakan Roxy tidak punya waktu untuk pesta kelulusan, jadi hanya ini yang bisa ia berikan pada Rudy. Kepergian Roxy membuat suasana saat itu terlihat sangat mengharukan. Walaupun hatinya sedih, namun Rudy tidak ingin memperlihatkan rasa sedihnya tersebut di hadapan Roxy. Dia benar-benar sangat berterima kasih atas segala ajaran dari gurunya tersebut. Banyak sekali pengetahuan yang Rudy dapatkan, mulai dari pengalaman, teknik, dan yang terpenting adalah pengalaman keluar dari rumah yang tidak tergantikan. Sesungguhnya Rudy agak takut untuk keluar rumah karena adanya trauma yang dimilikinya. Dan tanpa sengaja, Roxy telah menyembuhkan luka buruk tersebut. Hal inilah yang membuat Rudy begitu menghormati Roxy. Setelah kepergian Roxy, Rudy meminta izin pada kedua orang tuanya untuk bermain di luar. Melihat anaknya yang ingin bermain di luar tanpa disuruh, membuat kedua orang tua Rudy begitu senang. Pasalnya selama ini Rudy seakan-akan terus mengurung diri di rumah saja. Setelah berpamitan, Rudy langsung berkeliling desa. Dia pun begitu takjub dengan hal-hal baru yang belum pernah ditemuinya. Sejauh mata memandang, banyak sekali pemandangan yang indah di hadapannya. Di dalam hatinya, Rudy mengungkapkan bahwa ia sudah baik-baik saja. Dia pun kembali mengingat Roxy, karena semua masalah ini bisa dilaluinya berkat Roxy. Roxy sungguh sangat membantu dalam menyembuhkan trauma buruk yang selama ini menghantuinya. Ketika sedang berjalan, Rudy mendengar sesuatu dari kejauhan. Dia pun melihat seorang anak yang sedang dibuli habis-habisan oleh 3 bocah nakal. 3 bocah nakal tersebut bahkan dengan tega melempari anak malang ini dengan lumpur. Rudy yang tidak tahan melihat kejadian ini langsung tergerak dan melempari ketiga bocah nakal ini dengan sihir bola air miliknya. Hal ini pun membuat ketiganya langsung kabur. Rudy pun menyelamatkan anak malang ini dan membersihkan lumpur yang berada di kepalanya dengan sihirnya. Rudy pun mengingat bahwa Roxy memintanya supaya tidak mendekati manusia berambut hijau zamrud dan ada kristal di dahinya. Mereka adalah suku Suspect yang ditakuti oleh banyak orang. Untuk memastikannya, Rudy mengecek anak tersebut dan ternyata si anak tidak memiliki ciri-ciri suku Suspect yang mencurigakan. Si anak ini pun berkata jika ia adalah anak dari setengah elf dan manusia. Dia juga tidak tahu mengapa ia sangat berbeda. Si anak ini pun mengenalkan dirinya yang bernama Silp. Di dalam obrolannya, Silp mengungkapkan jika ia ingin belajar sihir seperti yang Rudy lakukan saat menggunakan bola air. Tanpa terasa, waktu sudah sore hari saja ketika Rudy mengantarkan Silp ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, Paul terlihat sudah menanti Rudy di luar. Kepulangan Rudy yang sangat terlambat ini membuat Paul murka. Dia pun memarahi Rudy habis-habisan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena dikuasai oleh amarah tingkat tinggi, Paul pun memukul Rudy hingga membuatnya tersungkur. Walaupun agak kesal, Rudy menceritakan semua hal yang dialaminya hingga Paul bisa menerima. Esoknya Silp berlatih teknik sihir bersama Rudy dengan menggunakan media buku milik Rudy. Silp juga belajar teknik sihir tanpa rapalan. Meski agak susah, namun Silp akhirnya dapat menggunakan teknik sihir tanpa rapalan tersebut. Tiba-tiba saja hujan datang hingga membuat keduanya basah kuyup. Rudy pun mengajak Silp ke rumahnya untuk membersihkan diri. Tanpa diduga, saat itu diketahui bahwa Silp adalah seorang wanita. Dia pun berteriak dan menangis kencang karena sangat malu. Mengetahui Silp yang ternyata adalah seorang perempuan, membuat Rudy sangat tegang dan terdiam. Saking kagetnya ia sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rudy juga baru tahu jika nama panjang Silp adalah Silpy, yang tentunya adalah nama seorang wanita. Rudy pun hanya bisa meminta maaf pada Silpy. Rudy mengungkapkan jika penampilan Silpy yang berambut pendek membuatnya berpikir bahwa ia adalah seorang pria. Silpy pun masih menangis di pelukan Zenith. Esoknya saat berlatih pedang dengan Paul, terlihat dengan jelas Rudy tidak bersemangat karena ia masih belum berbaikan dengan Silpy. Paul pun memberikan saran yang baik pada Rudy sebagai sesama laki-laki. Di tengah obrolan Paul dan Rudy, Silpy terlihat datang di depan halaman rumah. Berbekal saran dari Paul, Rudy pun menjalankan semuanya, meski dia sendiri tidak yakin akan berhasil. Tanpa diduga, Silpy memegang tangan Rudy dan meminta maaf. Sebenarnya Silpy tidak membenci Rudy, jadi ia meminta Rudy untuk bersikap seperti biasanya. Zenith memberikan kabar baik jika sekarang dia tengah hamil. Hal ini membuat Paul dan Rudeus begitu senang dan bahagia. Rudeus pun mengucapkan selamat kepada ibunya ini. Malamnya saat makan bersama, Lilia membuat pengakuan jika dia juga tengah hamil. Semua mata pun langsung tertuju pada Paul, dan dengan rasa bersalah, Paul mengatakan jika itu mungkin adalah anaknya. Zenith dan Lilia pun mengobrol bagaimana kedepannya setelah anak itu lahir. Lilia mengungkapkan jika setelah membantu persalinan Zenith, dia akan pergi ke kampung halamannya. Zenith yang ragu tidak bisa memberikan solusi apapun untuk permasalahan ini. Pada akhirnya, Rudeus pun memutuskan untuk membantu. Namun khusus untuk masalah kali ini, Rudeus menyalahkan Paul, meskipun Paul sendiri sebenarnya tidak salah sepenuhnya. Rudeus juga menanyakan mengapa Lilia jadi menderita karena kesalahan Paul. Selain itu, bayi yang dikandung Zenith dan Lilia nantinya akan menjadi adiknya juga. Rudeus sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Lilia. Sang ibu pun pada akhirnya luluh oleh permohonan Rudeus dan menganggap Lilia sebagai bagian dari keluarganya ini sekarang. Zenith bahkan tidak akan memaafkan Lilia jika dia memaksakan dirinya pergi dari rumah ini. Hal ini pun membuat Lilia menangis terharu. Esoknya, Lilia sedikit kepikiran mengapa dia diselamatkan oleh Rudeus. Sebenarnya kehamilan ini adalah murni dari kesalahannya sendiri, karena dia telah merayu Paul. Dia mengakui kesalahannya, dan sebenarnya dirinya lah yang layak dihukum karena hal ini. Tapi dia malah terselamatkan oleh Rudeus. Hal ini pun membuat Lilia menganggap Rudeus sebagai penyelamat hidupnya. Dia pun memastikan akan membalas kebaikan Rudeus di sisa hidupnya. Untuk itulah, jika anak yang dikandungnya telah terlahir dengan selamat, maka dia akan membuatnya untuk melayani Rudeus sepenuhnya. Singkat cerita, kedua anak dari Zenith dan Lilia telah terlahir. Kedua anak ini juga nampak seperti anak kembar. Ketika Rudeus berlatih pedang bersama Paul, tiba-tiba saja Paul menyinggung tentang sekolah. Seharusnya anak seusia Rudeus saat ini harus pergi ke sekolah. Namun Paul malah mengatakan jika Rudeus tidak perlu sekolah karena dia sudah bisa membaca dan aritmatika. Meski agak ragu, Rudeus sebenarnya ingin sekali untuk bersekolah. Sesaat kemudian, Silpy datang dan mengajak Rudeus untuk bermain. Disinilah Silpy merasa jika pada akhir-akhir ini, Rudeus bersikap aneh dan tidak bersemangat. Rudeus pun bercerita bahwa dia tidak memiliki kemajuan sama sekali belakangan ini, baik itu kemajuan dalam belajar sihir maupun ilmu berpedang. Hal ini bukan tanpa alasan. Kondisi dan lingkungan desa ini sepertinya tidak akan bisa membuatnya berkembang. Silpy pun memeluk Rudeus.
Dan dia berpikiran jika Rudeus nantinya akan pergi meninggalkan desa ini, dan itu akan membuatnya sangat sedih karena ditinggalkan. Dengan sabar, Rudeus berusaha untuk menenangkan Sylvie. Malamnya Paul memberikan surat untuk Rudeus, di mana surat itu ternyata dari Roxy. Roxy mengungkapkan, saat ini dia berada di kerajaan Sirone dan dia dipekerjakan sebagai guru pangeran ketujuh. Roxy saat ini telah berhasil menguasai sihir air kelas raja. Roxy pun bercerita bahwa mustahil bagi dirinya untuk bisa menguasai sihir raja. Namun ternyata dia hanya perlu berusaha lebih keras saja. Dia juga berpesan pada Rudeus untuk tidak perlu khawatir, dan bila Rudeus sendiri mengalami kesulitan dalam belajar sihir, Roxy pun menyarankannya untuk masuk ke sekolah sihir Ranoa yang pernah dia ceritakan dulu. Malamnya Rudeus masih melihat-lihat surat Roxy. Hal ini membuatnya sadar sekaligus kesal dengan keadaannya saat ini. Dia tidak ingin mengecewakan Roxy, dan dia juga masih kepikiran tentang sekolah sihir di Ranoa. Pada pagi harinya ketika sedang sarapan, Rudeus menyampaikan sebuah permintaan pada Paul. Dan sudah jelas bahwa Rudeus ingin mendaftar di sekolah sihir Ranoa. Dia juga ingin mengajak Sylvie bersekolah bersama. Sayangnya dengan tegas Paul menolaknya karena dia hanya mampu membayar sekolah untuk Rudeus saja, tidak dengan Sylvie. Hal ini pun membuat Rudeus meminta satu hal lagi pada Paul, di mana dia meminta tolong untuk dicarikan sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang bisa mendapatkan bayaran tinggi, karena dia akan mencari uang untuk Sylvie agar mereka berdua bisa bersekolah bersama. Paul pun menyanggupi permintaan Rudeus. Paginya saat ayah dan anak ini sedang berlatih pedang, terlihat sebuah kereta kuda yang berhenti tepat di depan rumah. Sosok yang turun dari kereta kuda ini ternyata adalah Gilaine yang merupakan kenalan Paul. Gilaine sendiri adalah jenis manusia hewan. Rudeus sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Anehnya Lilian dan Zenith terlihat begitu sedih dan seakan-akan mengucapkan salam perpisahan padanya. Dengan serius Paul meminta Rudeus untuk menjauh dari Sylvie. Tentu saja Rudeus tidak mau menuruti permintaan ayahnya yang aneh tersebut. Paul pun sudah memahami sifat Rudeus. Walaupun dijelaskan secara detail, Rudeus pasti hanya akan mendebatnya saja tanpa menemukan jalan keluar yang baik. Hal ini pun membuat Paul terpaksa melempar Rudeus yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia pun menyerang Rudeus yang tidak bisa apa-apa. Meskipun Rudeus telah menjebak Paul dalam sihirnya, namun dengan cepat Paul melepaskan diri dan kembali menyerangnya bertubi-tubi. Serangan Paul ini pun akhirnya telah mengenai Rudeus dan membuatnya tidak sadarkan diri. Saat telah terbangun dari pingsannya, tiba-tiba saja Rudeus sudah berada di dalam kereta kuda bersama dengan Gilaine. Gilaine pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan mulai besok dia dan Rudeus akan bekerja sama. Di dalam perjalanannya ini, Gilaine memberikan sepucuk surat pada Rudeus yang telah ditulis oleh Paul untuknya. Paul menjelaskan jika dia mendapat pekerjaan yang telah dia janjikan pada Rudeus, yaitu sebagai seorang guru untuk gadis muda berusia 9 tahun di Roa. Jadi selama 5 tahun ke depan, hingga Rudeus berusia 12 tahun, dia akan mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan tentunya juga mengajar sihir di sana. Selama waktu itu, Paul melarangnya untuk pulang dan tidak boleh melakukan kontak apapun. Hal yang mendasari keputusan Paul ini adalah Rudeus saat ini terlihat mulai ketergantungan pada Sylvie, dan tentunya ini tidak baik. Setibanya di tempat tujuan, seseorang datang untuk menyapa Rudeus. Dia bernama Philip Boreas Greirat, dan dia adalah wali kota tempat ini. Terlihat si Philip ini memiliki nama belakang yang sama dengan keluarga Rudeus, dan yang pasti dia adalah sepupu Paul. Setelah berbasa-basi, Philip pun memperkenalkan putrinya yang nantinya akan menjadi murid Rudeus. Tak berselang lama mereka pun menuju kamar Eris. Ya, Eris adalah nama dari putrinya Philip. Ketika pertama kali berjumpa dengan Eris, Rudeus merasa gadis ini adalah gadis yang galak. Walaupun agak ketakutan, namun Rudeus tetap memberanikan dirinya untuk berkenalan dengan Eris. Namun sayangnya Eris begitu ketus. Dia bahkan tidak terima jika Rudeus lebih muda darinya. Eris pun kesal dan seketika menampar muka Rudeus karena Rudeus selalu menjawab ketika Eris berbicara. Tidak terima, Rudeus pun langsung membalas tamparan Eris walaupun tidak terlalu keras. Rudeus memberikan pelajaran ini agar Eris paham bagaimana rasanya bila ditampar seseorang.
Tentu saja hal ini membuat Eris makin murka dan langsung memukul Rudeus dengan kencang hingga dia terlempar. Dengan marah Eris menduduki Rudeus dan memukulinya berkali-kali hingga membuat Rudeus berlarian serta bersembunyi di bawah meja. Usai insiden ini, Rudeus memiliki rencana untuk melakukan sedikit sandiwara agar Eris mau belajar dengan sendiri tanpa dipaksa. Pada malam harinya, seperti yang telah direncanakan, terlihat Rudeus tengah disekap bersama dengan Eris di dalam sebuah kotak. Eris pun panik dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil Gilaine. Sayangnya yang datang bukan Gilaine, melainkan seorang penculik bertubuh besar. Si penculik galak ini pun langsung menghajar Eris habis-habisan karena Eris terus berteriak dan susah diatur. Melihat Eris yang kesakitan, membuat Rudeus tergerak untuk menolong dengan mengobati lukanya walaupun hanya sedikit. Di sini si Rudeus berencana untuk kabur dan membawa Eris ikut dengannya. Eris pun menolak karena sudah sifatnya yang memang angkuh dan tidak ingin ditolong, apalagi ditolong oleh Rudeus. Namun pada akhirnya, dia pun mengikuti rencana Rudeus. Mereka berdua kabur dengan cara menyelinap dan memasuki kereta kuda milik seseorang. Tidak berselang lama, mereka telah berhasil tiba di Roa. Fakta ini pun membuat Rudeus yakin bahwa mereka sudah aman dari para penculik. Dalam perjalanannya kembali, mereka berjumpa dengan seorang pegawai yang selalu bekerja bersama dengan Philip. Ketika Rudeus menghampiri pria tersebut, dengan cepat, para penculik tadi telah menangkap dan menculik Eris kembali. Hal ini pun membuat Rudeus terpaksa mengejar dan menghentikan para penculik ini dengan sihir yang dimilikinya. Dia menggunakan sihir dengan memanfaatkan elemen tanah dan membuat dinding pemisah hingga membuat para penculik ini tidak bisa kabur. Dan sesuatu yang buruk pun terjadi. Tanpa disangka, Pak pegawai tadi itu ternyata telah bersekongkol dengan para penculik. Singkatnya, sandiwara yang telah direncanakan oleh Rudeus yang semula untuk memberikan efek jera pada Eris kini telah berubah menjadi kenyataan. Para penculik yang telah melihat kehebatan sihir Rudeus tanpa berdosa mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Jika Rudeus mau bergabung dengan para penculik ini, maka dia akan mendapatkan imbalan 100 keping emas. Awalnya Rudeus sedikit tergiur dengan imbalan luar biasa tersebut karena dia juga membutuhkan uang untuk biaya masuk sekolah. Namun tidak demikian. Rudeus yang sedari tadi memegang sihir api di tangannya dengan cepat melemparkan api tersebut ke langit dan membuatnya meledak seperti letupan kembang api. Melihat hal tersebut, membuat Eris agak terkesima dengan tindakan keren Rudeus. Setelah itu, Rudeus berlari dan mulai menyerang para penculik tersebut menggunakan sihirnya, serta mencoba untuk menyelamatkan Eris dari genggaman para penculik. Berbagai serangan dia hindari dan sesekali melakukan serangan kembali dengan bola apinya. Sayangnya serangan ini dengan mudah ditangkis. Bahkan si penculik ini malah melemparkan pedangnya ke udara untuk menghabisi Rudeus. Untungnya dengan cepat Gilaine datang dan menghancurkan pedang yang menuju ke arah Rudeus tersebut. Dengan sekali tebasan saja, Gilaine berhasil mengalahkan para penculik ini. Sebenarnya Gilaine tidak tahu keberadaan Rudeus dan Eris, namun dia melihat sebuah ledakan di langit yang dibuat oleh Rudeus. Jadi dia bergegas datang untuk menghampirinya. Setelah sampai di kediaman Eris, Philip keluar dan sangat mengkhawatirkan kondisi Eris. Si pegawai yang telah tertangkap basah telah menjadi tersangka dan dalang dari semua kejahatan ini. Bodohnya, dia masih saja mengelak dan tidak ingin disalahkan. Disinilah Rudeus merasa dirinya telah gagal karena pada akhirnya tidak bisa melindungi Eris dan memutuskan untuk pergi. Namun saat itu Eris menghentikannya. Eris pun memberitahu Rudeus bahwa dia telah memberinya izin khusus untuk memanggilnya dengan namanya langsung. Dengan kata lain, Eris menerima Rudeus sepenuhnya untuk dapat bekerja di sini, meskipun Eris tidak menjawab dan hanya memberikan isyarat dengan sifat angkuhnya. Paginya Philip dan Rudeus terlihat sedang bercakap-cakap. Philip berharap agar Rudeus mengerti jika Gilaine lah yang menangani kasus penculikan ini. Hal ini dikarenakan jika nama Rudeus yang muncul, maka akan berdampak buruk bagi Greirat. Tak lama kemudian, muncullah Hilda yang merupakan istri Philip dan disusul dengan ayah Philip yang sekaligus kakeknya Iris yang bernama Sauros Boreas Greirat. Dilihat dari sikapnya yang angkuh dan sombong, terlihat Iris memiliki sifat tersebut karena meniru si kakek ini. Si kakek pun mempunyai sebuah permintaan pada Rudeus
untuk mengajarkan sihir pada Eris. 1 bulan pun telah berlalu, dan kini Rudeus telah menjadi guru Eris. Sayangnya Eris susah untuk diajari dan sering kucing-kucingan dengan Rudeus. Ketika Rudeus mencoba menangkapnya, dia malah memukulnya dan lari kembali. Si Eris selalu bersikap demikian ketika pelajaran membaca, menulis, dan matematika. Anehnya, si Eris sangat bersemangat jika Rudeus memberikan pelajaran tentang ilmu sihir. Karena sudah capek, Rudeus pun meminta bantuan Gilaine, karena menurutnya, Gilaine pasti tahu suatu cara untuk mengatasi Eris. Di saat pelajaran menulis dan matematika berlangsung, Eris pun merasa bosan dan malas untuk melanjutkan. Saat itulah Gilaine bercerita tentang masa lalunya. Dia menceritakan kisahnya ketika sedang berpetualang. Dulu Gilaine berpikir hanya pedanglah yang dia butuhkan. Kisah menarik ini pun membuat Eris begitu bersemangat dan ingin mendengarkannya. Kala itu Gilaine berpetualang sendiri. Hal inilah yang membuatnya kesusahan karena tidak dapat menghitung uang dengan benar. Karena hal inilah, dia pernah sampai 10 hari tanpa makan dan minum. Itulah sebabnya Gilaine ingin belajar matematika dan bisa mengandalkan Rudeus. Mendengar cerita ini membuat Eris bersemangat untuk belajar kembali. Beberapa hari pun telah berlalu. Rudeus, Eris, dan Gilaine nampak pergi ke kota Roa hanya sekedar untuk berjalan-jalan dan menikmati suasana sekitar. Mereka pun memutuskan untuk pulang karena hari sudah sore. Dalam perjalanan kembali, Rudeus tanpa sengaja melihat benteng terbang di langit dan hal tersebut membuatnya kaget bukan main. Gilaine mengungkapkan, itu adalah benteng terbang Perugius, yaitu Raja Naga berlapis baja. Perugius sendiri adalah salah satu dari 3 pahlawan yang berhasil mengalahkan Iblis Laples. Tanpa sadar, Rudeus pun mengingat bahwa ini adalah kisah di buku yang Paul bacakan untuknya. Sebenarnya Rudeus berpikir jika itu hanyalah dongeng semata, dan dia berharap suatu hari nanti bisa datang sendiri ke sana. Pada suatu malam, Rudeus berhasil membuat action figure yang menyerupai Roxy. Action figure buatannya ini terlihat sangat detail dan menyerupai manusia aslinya. Rudeus pun sangat bangga dengan pencapaiannya. Sesaat kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Edna Rairen, yang merupakan guru dansa Eris. Edna mengatakan bahwa waktu belajar Eris sudah banyak berkurang, dikarenakan dalam setengah tahun kemudian, Eris akan berumur 10 tahun. Di saat itulah akan diadakan pesta yang sangat mewah untuk Eris. Jadi pada intinya, kedatangan Edna ini adalah untuk meminta Rudeus membagikan waktu pelajarannya demi Eris. Tentu saja Rudeus mengiyakannya, karena dia ingin Eris memiliki kenangan indah yang tidak terlupakan. Setelah itu pun Edna berpamitan meninggalkan Rudeus. Rudeus pun terlihat sangat bahagia, karena dia bisa memiliki banyak waktu luang tanpa terduga. Keesokan paginya, Rudeus terlihat tengah bersama Philip di perpustakaan. Philip mengungkapkan kalau di perpustakaan ini terdapat buku menarik yang berasal dari benua lain. Sesaat kemudian Rudeus mengambil salah satu buku, di mana saat dibuka, dia tidak bisa membacanya. Philip pun mengatakan bahwa itu adalah bahasa Dewa Binatang. Disinilah Rudeus yang telah memiliki banyak waktu luang berpikir untuk mempelajari bahasa lain yang belum pernah dia ketahui. Untungnya Philip memberikan izin khusus untuk meminjam buku tersebut. Hal ini pun dimanfaatkan Rudeus untuk meminjam buku lainnya karena dia sangat tertarik untuk mempelajarinya. Di dalam kamarnya, Rudeus menulis surat untuk Roxy. Rudeus juga menyampaikan bahwa dia memutuskan untuk belajar bahasa asing dari benua lain, seperti Dewa Binatang, Dewa Pertempuran, dan Dewa Iblis. Dan sepertinya masih ada banyak bahasa-bahasa lain di dunia ini. Hari pun berlalu, Rudeus terlihat masih tekun mempelajari ilmu bahasa asing, walaupun dia kadang juga merasa kesulitan. Dia juga melihat Eris yang kabur dari latihan dansanya. Dengan sabar, Rudeus pun membujuk Eris yang akhirnya membuat Eris kembali untuk latihan dansa. Waktu masih terus berjalan, dan Rudeus masih terus sibuk belajar sekaligus menemani Eris yang tengah belajar dansa. Ketika malamnya Rudeus mengalami kesulitan dalam belajar, tiba-tiba saja dia mendapatkan surat balasan dari Roxy. Roxy tidak menyangka jika Rudeus telah menjadi guru dari putri penguasa Vitoa.
Roxy pun masih tidak percaya jika Rudeus juga mengenal Raja Pedang Ghislaine. Dikarenakan Rudeus tengah mempelajari bahasa Dewa Iblis, Roxy pun berinisiatif untuk membuatkannya sebuah buku panduan. Tidak banyak buku dengan bahasa Dewa Iblis. Ditambah lagi tata bahasanya yang unik dan rumit, sehingga hal ini memaksa Roxy untuk menulis buku tersebut sendiri. Membuat buku panduan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi dia berharap agar Rudeus menjaganya dengan baik. Singkat cerita, hari ulang tahun Eris yang ke-10 pun telah tiba. Sauros terlihat sibuk karena banyak sekali tamu yang datang dan mengucapkan selamat pada Eris. Acara utama pun akhirnya dimulai, dan siapapun yang bisa menyenangkan hati sang kakek, dia bisa berdansa dengan cucunya. Tanpa diduga, Rudeus berhasil dan dia maju berdansa dengan Eris. Rudeus mengetahui jika Eris sangat gugup karena dilihat oleh kakek, ayah, serta ibunya. Rudeus meminta Eris untuk bersikap lebih santai dan melakukan dansa ini seperti pada latihan biasanya. Dengan mengikuti arahan dari Rudeus, akhirnya Eris bisa melakukannya dengan baik, dan acara dansa ini pun berjalan dengan lancar. Malamnya, Rudeus memberikan tongkat sihir pada Eris dan Ghislaine karena sudah belajar ilmu sihir dengan baik. Ghislaine juga memberikan cincin jimat dari bangsanya yang diberikan pada Eris. Pada pagi harinya, Rudeus secara tidak sengaja bertemu dengan Sauros di menara. Sauros menunjukkan sesuatu pada Rudeus agar melihat apa yang ada di langit. Sauros berkata bahwa dia tidak tahu apa itu. Namun yang pasti, itu bukanlah hal yang buruk. Dia juga menyampaikan untuk selalu berpikiran baik daripada memikirkan hal yang buruk. 2 tahun telah berlalu. Eris ternyata telah berhasil menguasai teknik berpedang tingkat tinggi. Rudeus pun kemudian melihat ke atas, dan rasanya dia melihat sesuatu di atasnya tersebut semakin besar dari sebelumnya. Dia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi. Pada sore harinya, Rudeus melihat Eris dan pelayannya nampak seperti menyembunyikan sesuatu. Saat Rudeus mengintip, ternyata diam-diam Eris telah menyiapkan sebuah kejutan untuk ulang tahun Rudeus yang ke-10 nantinya. Tidak terasa Rudeus sudah berada di dunia ini selama 10 tahun. Ketika seorang pelayan mengetuk pintu kamar Rudeus dan mengatakan bahwa waktu makan malam telah tiba, tanpa diduga semua orang telah berkumpul dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 pada Rudeus. Anehnya Rudeus begitu terkejut dan menangis bahagia, meskipun sebenarnya dia sudah tahu dengan apa yang telah direncanakan oleh semua orang. Saat itu, Eris memberikan sebuah hadiah kejutan yang menarik pada Rudeus, yaitu sebuah tongkat sihir. Tongkat sihir ini dibuat dengan mengumpulkan bahan-bahan terbaik dari seluruh dunia dan meminta pembuat tongkat terkemuka di kerajaan ini secara khusus membuatkannya untuk Rudeus. Nama tongkat ini adalah Aqua Heartia. Sementara itu, di suatu tempat terlihat banyak sekali monster-monster yang bermunculan entah dari mana asalnya. Monster ini pun menyerang desa keluarga Rudeus. Paul terlihat sedang sibuk menghadapi banyak monster ganas. Setelah mengalahkan para monster, Paul pun pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Saat itu mereka melihat awan hitam yang sangat besar. Demikian juga dengan Roxy. Si Roxy juga menyaksikan awan hitam yang sangat besar ketika dia melihat keluar rumah. Dia begitu mengkhawatirkan Rudeus karena awan tersebut tepat berada di daerah Rudeus. Sementara itu di langit, tepatnya di tempat benteng terbang, Perugius memerintahkan Almanfi untuk menyelidiki fenomena aneh ini dan menyuruhnya untuk membunuh setiap orang yang terlihat mencurigakan. Di tempat yang cukup jauh dari kota Roa, Rudeus ingin menjajal sihir terkuat miliknya dengan menggunakan tongkat baru pemberian Eris. Saat pertama kali mencobanya, Rudeus nampak sangat syok karena hanya dengan sedikit mana dia mampu mengeluarkan sihir yang sangat besar. Meskipun sulit untuk mengaturnya, namun ini adalah hal yang sangat luar biasa menurutnya. Setelah Rudeus mengeluarkan sihir kuatnya ini, tiba-tiba saja datanglah awan hitam pekat yang menyelimuti tempat mereka berdiri. Ghislaine yang tidak nyaman menyaksikan fenomena ini menyarankan untuk segera menjauh dari tempat ini. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja cahaya petir hampir menyambar mereka. Namun dengan cepat Ghislaine menghalanginya dengan sangat waspada. Ternyata cahaya petir itu berasal dari Almanfi. Dengan dasar perintah dari Perugius, Almanfi datang untuk membunuh sumber dari segala gangguan ini,
Dia juga mengatakan bahwa dengan membunuh Rudeus, maka gangguan ini mungkin akan terhenti. Tentu saja Ghislaine pasang badan dan menyatakan akan melindungi Eris dan Rudeus apapun yang terjadi. Anehnya, Almanfi justru memutuskan untuk mundur. Rudeus masih tidak paham dan tidak mengerti sama sekali. Belum sempat bertanya, Almanfi malah pergi dan meninggalkan mereka tanpa kejelasan. Saat itu awan hitam tadi telah berubah menjadi terang dan menembakkan cahaya yang sangat besar dari langit. Hal ini membuat Ghislaine berlari kencang untuk menyelamatkan Rudeus dan Eris. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena dia sendiri telah terkena serangan cahaya itu. Rudeus pun berlari, namun ketika dia melihat Eris yang sangat syok jatuh terduduk, dia pun berlari kembali ke arah Eris dan berusaha menyelamatkannya. Di dalam alam bawah sadarnya, Rudeus mengira jika dirinya telah tewas. Saat itu dia bertemu dengan seorang dewa, tepatnya dewa manusia. Dewa ini berkata jika Rudeus saat ini masih belum mati. Wujud yang dia lihat sekarang adalah tubuh mentalnya, sementara tubuh fisiknya baik-baik saja. Saat dia nanti tersadar, tubuhnya akan kembali normal seperti sedia kala. Dewa ini bukanlah orang yang membuat Rudeus bereinkarnasi ke dunia ini. Hal seperti itu adalah keahlian dari Dewa Naga yang jahat. Sang dewa mengatakan bahwa saat ini Rudeus telah terjebak dalam mana skala besar dan dia dipindahkan ke suatu tempat dengan paksa. Saat ini Rudeus tengah berada di benua iblis. Singkatnya, sang dewa menyampaikan bahwa awan hitam di langit tersebut adalah sekumpulan mana dengan skala besar yang bisa menimbulkan bencana. Sang dewa juga mengungkapkan, saat Rudeus telah sadar, akan ada seorang pria di dekatnya. Rudeus sendiri nantinya harus bergantung dan membantu si pria ini. Dan benar saja, Rudeus pun terbangun dan melihat kondisi tubuhnya masih baik-baik saja. Saat itu dia melihat seseorang yang memiliki permata merah di dahinya dengan rambut yang berwarna hijau. Rudeus pun ketakutan hingga jatuh terduduk dengan memegang tongkatnya. Dengan hati-hati, Rudeus bertanya pada pria ini, apakah ada dewa yang telah mengirimnya kemari. Si pria ini pun kaget karena melihat bocah 10 tahun yang menguasai bahasa dewa iblis. Pria ini menjawab bahwa dia melihat Rudeus dan Eris yang jatuh dari langit dan bermaksud untuk menolongnya. Si pria ini juga bertanya pada Rudeus, apakah dia tidak takut padanya. Menurut Rudeus, ketakutan pada seseorang yang telah datang menolong itu sangat tidak sopan. Akhirnya Rudeus pun memperkenalkan dirinya. Pria ini juga memperkenalkan dirinya yang bernama Ruijerd Superdia. Ruijerd berkata, saat ini mereka berada di timur laut benua iblis, yaitu Begoya. Dia juga memastikan akan mengantar Rudeus dan Eris pulang kembali dengan selamat ke kampung halamannya. Tak berselang lama, Eris terbangun dan langsung menjerit ketakutan karena melihat suku Saper. Dia juga menangis histeris, lengkap dengan teriakannya. Itu adalah reaksi yang normal ketika seseorang bertemu dengan suku Saper. Berbeda dengan Rudeus yang nampaknya tidak normal. Setelah berhenti dari histerisnya, Eris pun memperkenalkan dirinya, walaupun sebenarnya dia masih gemetar dan ketakutan setengah mati. Anehnya Eris yang tadinya gugup, malah bisa berteman dengan baik dengan Ruijerd hanya dalam waktu 1 malam saja. Rudeus hanya tidak habis pikir siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor buruk kalau suku Saper itu gampang emosi. Namun untuk saat ini, Rudeus hanya kepikiran mengantarkan Eris pulang dengan selamat ke rumahnya. Perjalanan pun dimulai. Mereka mengikuti Ruijerd yang lebih memahami daerah tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga telah sampai di suatu desa. Ruijerd terlihat sedang berdiskusi dengan penjaga desa. Penjaga desa ini pun memanggil kepala desa dan membiarkan Rudeus serta Eris masuk. Tak selang beberapa lama, kepala desa pun datang dan menyapa mereka dengan hangat. Kepala desa ini melihat kalung yang dipakai oleh Rudeus dan menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Tanpa basa-basi, Rudeus mengatakan dia mendapatkan kalung ini dari Roxy. Si penjaga menjadi kaget ketika dia mendengar nama Roxy. Hal ini dikarenakan Roxy adalah nama putrinya. Ternyata tempat yang saat ini dikunjungi mereka adalah kampung halaman Roxy. Rudeus pun begitu senang bisa datang ke tempat ini. Dia juga mengatakan pada ayah Roxy kalau Roxy saat ini sedang baik-baik saja di kerajaan Sirona. Malamnya di rumah kepala desa, Ruijerd mengatakan pada kepala desa bahwa dia tidak perlu rencana.
Dia hanya perlu untuk melindungi dan mengantar kedua bocil ini pulang dengan selamat. Sebenarnya tujuan Ruijerd adalah untuk menghilangkan reputasi buruk dari suku Sapper. Hal inilah yang membuat Ruijerd mengisahkan tentang sisi gelap sejarah sebenarnya mengapa suku Sapper bisa dibenci semua orang. Pada zaman dahulu kala, tepatnya pada insiden perang 400 tahun yang lalu, saat itu Laples menyatukan ras iblis dan memenangkan hak manusia. Saat itu suku Sapper bertarung sebagai bawahan Laples. Namun pada akhirnya, suku Sapper malah menerima tombak dari Laples. Hal inilah yang membuat suku Sapper mulai berubah. Sebelum menyadari perubahan ini, tanpa sadar mereka telah menyerang siapapun yang berada di sekitarnya tanpa terkecuali. Tidak ada yang menyadari perubahan ini, dan bahkan mempertanyakan mengapa. Ruijerd berkata bahwa penghujatan suku Sapper ini adalah hukumannya. Kesalahan mereka adalah terlalu mempercayai Laples dengan menerima tombak terkutuknya. Itulah sebabnya, sebagai seorang pemimpin pasukan, Ruijerd harus membersihkan nama baik sukunya. Mendengar hal ini membuat hati Rudeus sangat tersentuh. Dia pun berjanji akan membantu Ruijerd semaksimal mungkin dan melakukan apapun sebisanya. Esok harinya, mereka bertiga pun bersiap untuk pergi dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tidak lupa, mereka juga berpamitan dengan ayah dan ibu Roxy. Namun sebelum pergi, ayah dan ibu Roxy menitipkan sesuatu pada Rudeus dan menyampaikan terima kasih sepenuhnya karena telah memberitahukan kabar Roxy. Ruijerd, Eris, dan Rudeus kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika berada di atas tebing, Ruijerd mengatakan kalau kota Rikarisu telah terlihat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun telah tiba di depan kota Rikarisu. Di sini terlihat banyak sekali iblis yang memiliki wujud berbeda-beda. Ruijerd menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena iblis memiliki banyak suku. Rudeus pun bertanya tentang Dead End. Melalui penjelasan Ruijerd, Dead End diketahui adalah dirinya sendiri, yaitu semua orang suku Sapper. Dia pun dipanggil demikian di beberapa tempat saja. Karena Dead End dilarang memasuki kota, Rudeus pun memiliki sebuah ide untuk mewarnai rambut Ruijerd sehingga dia tidak dikenali sebagai seorang Dead End. Singkat cerita, mereka bertiga pun bisa memasuki kota Rikarisu dengan mudah. Saat ini Rudeus berencana untuk mendatangi guild petualang di kota ini. Sesampainya di lokasi, mereka melihat banyak sekali suku iblis di dalam guild ini. Kedatangan Rudeus yang berpenampilan begitu norak membuat para member guild petualangan ini memandang sebelah mata. Rudeus pun memperkenalkan Ruijerd yang merupakan Dead End, iblis dari suku Sapper. Disitulah Ruijerd datang dengan rambut birunya. Dia menyamar sebagai anggota suku Migurd, jadi banyak orang yang tidak menyadarinya. Semua orang terdiam ketika melihat Ruijerd saat itu. Namun tidak lama kemudian, mereka malah tertawa karena mereka tahu kalau warna suku Sapper itu berwarna hijau. Rudeus pun mendaftarkan Eris dan Ruijerd di guild petualang ini dan dia memberikan nama Dead End sebagai nama partinya. Semua petualang di sini memulai usahanya dari tingkat F. Tentunya para pendatang baru ini hanya bisa menerima pekerjaan satu tingkat di atas peringkatnya. Rudeus dan kawan-kawan pun mencoba melihat papan pekerjaan. Kali aja ada pekerjaan untuk mereka bertiga. Dikarenakan misi pembasmian berada di tingkat C, jadi untuk sementara mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun banyak yang menghina karena parti kecil yang bernama Dead End ini, namun mereka mengabaikannya. Mereka bertiga pun pergi dan merayakan keberhasilannya karena meski mengenalkan Ruijerd dari suku Sapper, terlihat orang-orang tidak ada yang ketakutan. Di penginapan, mereka bertemu dengan para petualang baru. Karena diabaikan oleh Eris, para petualang ini mencoba menyapa Eris dengan memegang pundaknya. Hal ini sontak membuat Eris tidak terima karena disentuh. Apalagi hal ini membuat kancing jubahnya lepas. Eris yang marah langsung menghajar para petualang ini dan menendang mereka habis-habisan hingga tidak bisa bergerak. Eris benar-benar tidak terima karena ini adalah jubah yang pertama kali dibelikan oleh Rudeus. Rudeus pun mencoba menghentikan amukan Eris. Dia juga menyembuhkan dan memohon maaf atas perlakuan kasar Eris. Para petualang ini pun mengajak Rudeus untuk bergabung dengan partinya. Tentu saja Rudeus menolak karena dia sudah memiliki parti sendiri, yaitu Dead End. Para petualang ini pun memperkenalkan dirinya, yaitu Bachiro, Dublin, dan Kurt. Mereka bertiga diketahui adalah penjahat Tokurabu. Di malam harinya, Rudeus tertidur dan bermimpi bertemu dengan dewa manusia. Sang dewa mengatakan agar Rudeus menerima pekerjaan untuk mencari anak kucing yang hilang.
Sang dewa memastikan apabila Rudeus menerima pekerjaan ini, maka kegundahan di hatinya akan sirna. Setelah sang dewa berkata demikian, tiba-tiba Rudeus terbangun dari mimpinya. Pada pagi harinya, mereka pun menerima pekerjaan aneh tersebut dan mulai mencari anak kucing yang hilang. Dengan menggunakan mata ketiga milik Rudyard, pekerjaan pencarian kucing ini pun berjalan dengan sangat lancar. Mereka pun menemukan keberadaan kucing tersebut yang ternyata berada di dalam sebuah goa. Si kucing ini pun terlihat bersama dengan hewan-hewan lainnya. Faktanya, si kucing ini adalah seekor macan. Di benua iblis ini, semua nampak lebih besar dari yang normal. Hal ini juga berlaku pada hewan-hewan yang hidup di sini. Ketika ada sekumpulan orang yang datang mendekat, mereka bertiga lantas bergegas untuk menyembunyikan diri. Rudeus telah merencanakan sesuatu dan diam-diam menyerang mereka dengan bantuan Eris dan Rudyard. Rencana Rudeus pun berhasil dengan menangkap para penjahat tersebut. Sayangnya ketika Rudeus hendak bertanya, dia malah ditendang oleh salah seorang penjahat. Hal ini pun membuat Rudyard begitu marah dan langsung menebas kepala penjahat tersebut tanpa basa-basi. Dia benar-benar tidak terima kalau ada orang yang tega menyakiti anak kecil. Tentu saja pemandangan mengerikan ini membuat para penjahat lainnya berteriak ketakutan. Rudeus juga sangat kaget dengan tindakan Rudyard, yang mana seharusnya pembunuhan ini tidak terjadi. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak boleh sembarangan membunuh orang. Rudeus mengungkapkan, kalau Rudyard membunuh orang, maka reputasi buruk suku Sapert akan semakin menyebar. Terlepas dari orang ini baik atau jahat, hal ini bukanlah masalah tentang siapa yang dibunuh, melainkan siapakah yang membunuh. Sayangnya meskipun sudah dijelaskan, Rudyard masih saja tidak memahami. Pada intinya, Rudeus meminta Rudyard untuk tidak membunuh siapapun lagi jika dia ingin mengembalikan reputasi baik suku Sapert. Setelah itu, Rudeus bertanya pada para penjahat tentang banyaknya hewan peliharaan di sini. Dengan jujur, para bandit ini mengatakan kalau mereka sengaja menculiknya dan berpura-pura menemukannya sehingga mendapatkan hadiah. Mengetahui kalau orang-orang ini adalah benar-benar penjahat, membuat Rudyard ingin membunuh mereka. Untungnya tindakan ngawur ini dihentikan segera oleh Rudeus. Rudeus meminta para penjahat untuk bekerja sama dengannya dan akan mengampuninya. Sayangnya Rudyard masih tidak terima dengan keputusan Rudeus. Rudeus pun kembali menjelaskan kalau mereka bekerja sama, maka bukan hanya bisa menghasilkan uang secara efisien, namun mereka bisa dengan sekaligus meningkatkan reputasi baik suku Sapert. Tapi dengan penjelasan panjang lebar ini, Rudyard masih tidak terima jika dia bekerja sama dengan para penjahat. Hal ini pun membuat Eris begitu marah dengan memukul dan menendang Rudyard. Dia menjelaskan bahwa Rudeus melakukan pekerjaan ini untuk kebaikan bersama. Sikap Rudyard yang arogan dan tidak bisa diatur inilah yang membuat suku Sapert begitu dibenci orang. Eris sungguh tidak memahami apa yang ada di otak Rudyard. Eris mengungkapkan, dia dan Rudeus bisa saja melakukan aksinya sendiri tanpa bantuan Rudyard. Namun Rudyard dengan pendiriannya yang merupakan pejuang suku Sapert tidak akan mengubah keputusannya. Dia memastikan kembali akan mengantar Eris dan Rudeus pulang. Keesokan harinya, tepatnya di luar gedung Guild Petualang, Rudeus menunggu para penjahat kemarin dan memerintahkan mereka untuk mengambil pekerjaan pembasmian di tingkat B besok. Sementara Rudeus sendiri akan mengambil pekerjaan tingkat F. Intinya mereka berniat untuk bertukar pekerjaan saja. Rudeus berkata, setelah menyelesaikan pekerjaan ini, dia meminta pada para penjahat untuk menyebarkan nama Dead End. Dia juga menyuruh untuk menyebarkan rumor tentang seberapa baiknya mereka berperilaku. Walaupun sudah jelas informasi ini bohong, namun Rudeus mengancam akan memberikan pelajaran apabila para penjahat ini mengkhianatinya. Di tempat lain, Roxy datang ke tempat Rudeus. Dia pun langsung berlari untuk melihat daftar orang yang tewas. Setelah melihat dengan teliti, Roxy begitu bersyukur karena Rudeus, Paul dan keluarga lainnya tidak berada di sana. Namun dia melihat pesan yang ditinggalkan oleh Paul, dan kebetulan saat itu di belakang Roxy ada dua orang petualang yang mengenal Paul. Pesan itu ditujukan pada Rudeus, Zenith, Lilia, dan Aisyah yang menghilang. Saat ini Norn bersama dengan Paul. Dia sendiri saat ini tidak mengetahui Rudeus berada di mana. Namun Paul yakin kalau Rudeus bisa pulang meski sendirian. Untuk itulah dia menunda pencariannya. Paul pun berencana untuk pergi ke benua Melis, karena di sana adalah tempat kelahiran Zenith. Tidak lupa dia juga meninggalkan pesan untuk keluarga Lilia. Di dalam pesannya, Paul meminta Rudeus untuk mencari di utara benua tengah. Jika mendapatkan kabar,
Dia berharap mereka bisa berkirim pesan. Dia juga berharap pada Zenith dan Lilia agar melakukan hal yang sama. Juga untuk siapapun yang mengenal keluarganya ataupun mantan anggota taring Serigala Hitam. Paul begitu berharap pertolongan untuk mencari keluarganya yang hilang. Paul juga mengungkapkan kalau semua kekayaannya telah hilang, jadi dia tidak bisa menawarkan hadiah apapun. Kembali pada Rudeus dan partinya. Saat ini mereka tengah memiliki tugas untuk menyelidiki monster misterius di hutan membatu. Setelah sampai di hutan membatu, mereka bertemu dengan parti penjahat Tokurabu dan satu parti lainnya. Mereka pun langsung beradu argumen. Sepertinya sangat mustahil pekerjaan ini bisa diselesaikan, apalagi ada beberapa member parti yang merupakan anak-anak. Parti Tokurabu sendiri juga mengatakan mereka datang sesuai permintaan guild. Masing-masing parti pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri-sendiri. Ketika akan pergi, Roger merasa sangat khawatir karena tidak bisa membiarkan bocah-bocah tersebut berjalan sendirian. Akhirnya Dead End pun memutuskan untuk membuntuti dan mengawasi anak-anak ini. Sementara itu, parti Tokurabu terlihat sudah berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, anak-anak ini pun diserang oleh monster serangga. Sebenarnya Roger ingin segera menolong mereka, namun dia dihentikan oleh Rudeus karena timingnya masih belum tepat. Tanpa disangka, mereka telah terkepung oleh dua monster besar sekaligus. Tapi Rudeus masih menghentikan Roger yang sudah gatal untuk segera membantu. Sepertinya Rudeus memiliki sebuah rencana tersendiri dan akan menolong pada detik-detik terakhir. Karena meskipun mereka terluka, dia masih memiliki sihir penyembuhan untuk menyembuhkan mereka. Namun faktanya, Goblin menerima serangan secara brutal hingga tubuhnya terpotong dan tewas seketika. Melihat hal ini, membuat Roger berlari menolong, diikuti dengan Eris. Roger menyerang monster laba-laba dengan menggunakan tombaknya. Sementara itu, Eris melawan monster ular dan menebasnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Roger terlihat begitu marah. Dia pun langsung menanyakan pada Rudeus alasan mengapa tidak segera menolong selagi ada kesempatan. Seharusnya mereka bisa saja menyelamatkan bocah malang tersebut. Rudeus berpikir bahwa rencananya akan memberikan hasil yang terbaik. Roger semakin tidak terima mendengar alasan konyol Rudeus. Dia pun mendorong dan memojokkan Rudeus di sebuah pohon. Di tengah percekcokan ini, Kurt datang dan meminta mereka untuk tidak bertengkar. Dia pun menangis dan mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya karena tidak mengetahui betapa sulitnya pekerjaan ini. Dia sungguh berterima kasih karena sudah ditolong. Dia juga memahami bahwa dirinya bisa mati kapan saja saat menjalankan misi. Singkat cerita, kedua parti ini pun berpisah dan tentu saja Dead End terus melanjutkan misi mereka. Dalam perjalanannya, tanpa diduga mereka mendengar suara pertarungan tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Setelah didatangi, ternyata sudah banyak member parti yang tumbang. Disinilah diperlihatkan sosok Red Hood Cobra, yang mana monster misterius inilah yang sebenarnya tengah mereka selidiki. Monster besar ini menangkap seseorang di mulutnya. Kali ini Rudeus tidak ragu untuk menyelamatkan orang lain. Dia pun menyerang dengan sihirnya. Sementara itu Roger dengan cepat menyerang dengan tombaknya dan dilanjutkan dengan Eris yang menebasi monster dengan pedangnya. Namun sayangnya, tubuh sang monster begitu tebal sehingga tidak mudah bagi Dead End untuk melukai monster ular besar ini. Sang monster pun melakukan serangan balasan hingga membuat Eris terlempar. Ketika si monster hendak menyerang Rudeus, untungnya dengan cepat Roger menghentikannya. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Eris pun berhasil membelah monster ini dengan pedangnya. Rudeus juga tidak terlihat tinggal diam dan menyerang sang monster dengan teknik sihirnya. Serangan mematikan Rudeus ini pun pada akhirnya berhasil melubangi tubuh si monster dan tentu saja membuatnya benar-benar mati. Walaupun berhasil mengalahkan monster ini, sayangnya mereka sangat terlambat untuk menyelamatkan member party yang sebelumnya berusaha mengalahkan monster ini. Sekembalinya ke kota, Dead End bertemu dengan Nokopara. Nokopara mengetahui kalau Rudeus telah bertukar tugas. Jika hal ini ketahuan oleh guild, maka sudah pasti izin mereka akan dicopot. Untuk itulah Nokopara mengancam Rudeus hingga membuatnya begitu terkejut. Rudeus benar-benar menemui kebuntuan dan tidak menemukan jalan keluar. Dia pun hendak mengeluarkan sihirnya dan berniat mengkhianati Ruijord. Namun Ruijord seakan-akan telah memahami rencana Rudeus. Dia pun dengan sengaja membasahi rambutnya dan tentu saja berubah menjadi warna aslinya, yaitu hijau. Nokopara yang melihat sosok Ruijord begitu terkaget-kaget dan mengatakan bahwa dia adalah Dead End.
Hal ini pun membuat banyak orang panik dan ketakutan. Dengan kasar, Ruijerd mengancam Nogobara agar melupakan hal yang dia lihat sekarang. Jika sampai izin Dead End dihapuskan, maka di kota berikutnya, Nogobara akan menerima akibatnya. Malam hari pun telah tiba. Di luar kota, Ruijerd terlihat meminta maaf pada Rudeus. Namun sebenarnya yang meminta maaf adalah Rudeus sendiri. Tentu saja karena Rudeus terlalu fokus menghasilkan uang secara efisien, serta meningkatkan reputasi suku Sapert selagi ada kesempatan. Ruijerd merasa yakin pada Rudeus, karena Rudeus telah melakukan semua yang dia bisa semaksimal mungkin. Maka dari itulah, Ruijerd meminta maaf duluan. Sayangnya Ruijerd tidak menyadari kalau Rudeus memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Tapi Ruijerd sadar, Rudeus saat itu sangat siap untuk menghabisinya. Dia bisa merasakan tekad Rudeus yang luar biasa. Namun sebenarnya Rudeus hanya putus asa karena tidak bisa melindungi hal yang penting. Memiliki sesuatu untuk dilindungi tanpa sadar telah menjadikannya seorang pejuang. Ruijerd mengungkapkan, menjadi pejuang adalah kebanggaan tersendiri. Seorang pejuang itu bisa melindungi anak-anak dan menghargai teman-temannya. Ruijerd yang meyakini dirinya pejuang, walaupun dia tidak bisa memulihkan reputasinya, namun dia pasti akan melindungi Rudeus dan Eris. Rudeus dan Ruijerd pun berbaikan, dan mereka juga bersalaman. Sejujurnya Rudeus tidak begitu mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kebanggaan. Namun entah mengapa, dia telah diakui oleh Ruijerd. Hal ini pun membuatnya begitu sangat bahagia. Esok paginya, Rudeus dibuat sangat kaget melihat penampilan baru Ruijerd yang botak. Kejadian kemarin memberikan pemahaman pada Ruijerd bahwa orang-orang ketakutan pada rambut hijaunya. Rudeus pun berinisiatif untuk memberikan sebuah bandana pada Ruijerd agar dapat menyembunyikan mata yang ada di dahinya. Disinilah Rudeus berterus terang dan mengungkapkan semua kegelisahannya, di mana dia begitu putus asa karena memikirkan semua masalah sendiri. Dia berpikir mungkin itu adalah alasan mengapa dia mengalami kegagalan. Dikarenakan mulai saat ini mereka pasti akan mengalami berbagai macam masalah, maka Rudeus ingin berbicara dan bermusyawarah tentang apa yang harus mereka lakukan. Hal ini dilakukannya supaya mereka tidak saling bertengkar lagi seperti sebelumnya. Untuk itulah, dia ingin memulai rapat strategi yang pertama dari parti Red End. Tujuan mereka selepas ini adalah menuju kerajaan Asura. Oke gengs, cukup sekian dulu ceritanya. Semoga kalian semuanya terhibur. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Dukung kami untuk semangat berkarya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share konten ini agar semakin dikenal. Apabila ada yang salah dalam penyampaian cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.